Salam Guru Penggerak. Saya Waliono dari SDN 1 Kembangsari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Sulistiani dan pengajar praktik Bapak Ibnu Jarir. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Wawancara 1. Praktik pengambilan keputusan dengan Bapak Wahyan Kodir, Sarjana Pendidikan sebagai narasumber pertama. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tlogo Pucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kodir. Mohon maaf ini saya mengganggu waktu jenengan. Apakah diperbolehkan Pak Kodir? Nggih, monggo. Manggaken atas pundi Pak Wal rawuh mriki badhe kaitanipun kalian tugas panjenengan nggih, monggo. Nggih, Pak, ini berkaitan dengan pembelajaran saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1. Di sini saya akan sedikit bertanya dengan Pak Kodir kaitannya Pak Kodir yang selama ini sebagai penanggung jawab atau pimpinan di SD Negeri 2 Tlogo Pucang. Tentunya Pak Kodir sebagai penanggung jawab itu sering mengambil banyak keputusan dan kebijakan, Pak, kaitannya dengan kemajuan SD Negeri 2 Tlogo Pucang. Nah, yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal, Pak. Kaitannya dengan pengambilan keputusan itu panjenengan sebagai pimpinan di SD Negeri 2 Tlogo Pucang tentu sering mengambil keputusan yang berhadapan dengan rujukan moral dan juga dilema etika. Nah, kaitannya dengan hal itu, yang pertama ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Pak Kodir dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin kasus-kasus itu berupa rujukan moral. Menurut pendapat Pak Kodir itu dengan cara bagaimana? Ya, terima kasih Pak Om. Jadi memang benar kami di sini ditugaskan sebagai Kepala Sekolah SD Tlogo Pucang. Tentunya setiap saat, setiap waktu kita diberikan berhadapan dengan beberapa permasalahan yang tadi Pak Waliono sampaikan. Yang pertama adalah langkah kami tentunya dari permasalahan yang kami hadapi, langkah pertama adalah secara tidak langsung kami tetap menganalisa dulu. Dianalisis ya Pak? Analisis, kita telaah, kita teliti sejauh mana permasalahan tersebut sebelum kita lakukan penyelesaian. Kemudian tentunya juga karena kami juga diberikan tugas sebagai kepala sekolah, secara tidak langsung, secara pribadi atau insting kami sebagai kepala sekolah yang dipercaya, kami akan memberikan semacam solusi atau masalah keputusan tersebut. Baik Pak Kodir, untuk selanjutnya selama ini bagaimana Pak Kodir menjalankan pengambilan keputusan di sekolah atau di SD Negeri 2 Tlogo Pucang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Jadi memang benar, kadang sebuah permasalahan tentunya kita harus memutuskan penyelesaian atau tindak lanjut yang nantinya berdampak pada sesuatu yang sama-sama benar semua ini. Betul. Nah, yang paling tidak
Yang langkah pertama kami tadi sudah kami sampaikan seperti itu. Ya. Kemudian kalau masih dalam keraguan, maka kami sudah setidak-tidaknya mencari semacam informasi baik itu dari stakeholder, dari masyarakat, dari komite maupun juga dari rekan guru dan juga terutama orang tua murid selama permasalahan itu kompleks untuk hubungannya dengan permasalahan di sekolah dengan murid ya. Iya, berarti dianalisa kemudian Bapak mencari informasi baik dari masyarakat, orang tua, kemudian rekan guru dan juga dari siswa begitu ya Pak. Iya. Terima kasih. Selanjutnya menentukan kebijakan tersebut. Iya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Kodir lakukan selama ini yang akan mengambil keputusan itu, langkah-langkah apa saja yang dilakukan? Baik Pak Wan, jadi secara umum kami tentunya punya prosedur atau langkah baik itu langkah yang intinya secara pribadi maupun prosedural Tentunya kita melihat sejauh mana permasalahan tersebut atau lingkup masalah tersebut. Yang pertama kita pahami dulu. Jadi latar belakang permasalahannya seperti apa, penyebabnya seperti apa, kemudian daya dukung untuk mengatasi masalah itu bagaimana, kemudian kita mencari titik kelemahan atau titik kelebihan dari permasalahan tersebut, termasuk cara mengatasinya, baru kita setidaknya mencari sumber yang nantinya bisa sebagai referensi kita untuk memutuskan permasalahan tersebut, baru kita menentukan keputusan yang mana mungkin kita membuat suatu prioritas keputusan 1, 2, 3 contohnya kita coba dengan keputusan nomor 1 atau dan seterusnya, termasuk ada opsi keputusan keputusan juga alternatif. Baik Pak Kodir, terima kasih. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Pak Kodir anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang efektif untuk bisa menyelesaikan dan membuat keputusan itu kira-kira menurut Pak Kodir apa saja? Terima kasih untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Biasanya karena kasus ini nanti bersifat sama-sama bagus dalam arti dampak atau efek dari penyelesaiannya bagus. Tentunya kami mempertimbangkan nilai keuntungan yang lebih persentase terbanyaknya. Jadi dari sisi murid utamanya karena kita yang dihadapi utamanya permasalahan terbanyak kan dengan murid, kemudian yang kedua dari sisi guru juga, dan juga tidak lupa masyarakat gitu. Jadi setelah itu baru kita buat semacam keputusan dari persentase dari nilai-nilai yang tadi kita sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya Pak Kodir, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Kodir dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa saja Pak Kodir untuk membuat keputusannya itu apa saja tantangannya? Baik, untuk tantangan terutama untuk dilema etika tentunya dari efek sebuah keputusan yang nanti kami ambil, yang saya ambil atau efeknya, terutama bagi guru sendiri atau murid sendiri atau masyarakat, utamanya orang tua murid. Jadi seperti itu efek yang perlu kita pikirkan atau yang akan terjadi setelah keputusan itu kita laksanakan. Selanjutnya, apakah Pak Kodir mempunyai jadwal atau schedule dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat Pak setiap ada suatu permasalahan atau kasus berkaitan jenengan sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Probobucan? Diselesaikan langsung ataukah dijadwalkan selanjutnya? Oh baik. Jadi kita menindaklanjuti apa yang Pak Waliono sampaikan untuk penyelesaian permasalahan ini. Tentunya kita pilah-pilah. Artinya memang permasalahannya itu sifatnya segera harus diatasi, atau mungkin kita bisa mengatasi dengan beberapa tahap. Ini tergantung prioritas utamanya. Kalau memang
permasalahan itu harus segera, maka kita selesaikan dengan segera. Namun kalau memang harus membutuhkan tahapan atau waktu dengan berbagai pertimbangan stakeholder atau unsur-unsur yang lain, baru kita putuskan secara tahapan atau penentuan waktu secara nanti Ya. berjalan. Berarti dengan kata lain bahwa Pak Kodir itu untuk melihat kasus itu bisa langsung diputuskan atau dengan dijadwalkan selanjutnya itu tergantung keputusannya ya Pak tentang Ya, masalah apa permasalahannya ya, kasus ya, apa ya. gitu. Jadi Ya. tergantung yang mau Ya. diatasi Ya. ya, Pak. Ya. Artinya permasalahan itu sifatnya insidentil atau darurat atau tidak, itu berarti ada semacam apa sih, penanganan tersendiri Khusus gitu ya Pak. khusus Jadi tergantung permasalahannya. tergantung permasalahannya. Keputusannya. Baik Pak Kodir, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Kodir sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan-keputusan berkaitan dengan dilema etika? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Pak Kodir untuk mengambil suatu keputusan? Ya, oke. Baik, terima kasih. Jadi ada nih, terus terang ada untuk faktor yang membantu kita untuk menentukan sebuah kebijakan dalam dilema etika, permasalahan dilema etika. Tentunya yang utama adalah dari rekan guru ya, karena kita di sekolah tidak akan mungkin kita bisa bekerja sendiri, mengutuskan sendiri, dan tentunya kita perlu berkoordinasi, komunikasi, konsultasi dengan Bapak Ibu guru, karena di lembaga kami juga tentunya ada beberapa guru yang lebih senior dari saya. Jadi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan keputusan tersebut. Baik, berarti ya Pak Kodir, dengan kata lain untuk pengambilan keputusan itu Pak Kodir sangat dibantu oleh rekan guru dan juga komite sekolah. Berarti dibantu artinya sebagai pertimbangan awal tadi kita analisa dulu, kita mencari sumber-sumber, mencari referensi latar belakang dari permasalahan tersebut, maka baru kita bisa secara pribadi memutuskan penyelesaian kasus tersebut. Baik, terakhir untuk Pak Kodir pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran atau pengalaman apa yang dapat Pak Kodir petik selama pengambilan keputusan berkaitan dengan keputusan yang mengandung suatu unsur dilema etika? Baik, dari penyelesaian beberapa kasus kaitannya dengan dilema etika, jadi banyak pelajaran kami terima, jadi intinya kita memang harus memperhatikan dari beberapa pihak atau beberapa unsur terkait dengan penentuan keputusan, sehingga kami berharap dengan keputusan saya nanti untuk penyelesaian sebuah kasus ini akan memberikan dampak yang positif, dampak yang bagus terhadap beberapa unsur rekan di sekitar kita, baik itu dari guru maupun dari komite maupun orang tua murid, dan utamanya murid dan semua warga sekolah. Nanti Pak. Baik, terima kasih Pak Kodir atas waktunya dan juga penjelasannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak Kodir. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, mengganggu waktunya di sela-sela jenengan diklat di Semarang. Apakah diperbolehkan untuk saya sedikit berbincang-bincang dengan Ibu Aminah? Iya, siap. Sebentar, 10 menit ya? Ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ini saya hanya ingin sedikit berbincang mengenai Ibu sebagai penanggung jawab atau sebagai pimpinan kepala sekolah di SD Negeri 1 Kembangsari. Tentunya Ibu kan sering membuat suatu keputusan ya. Nah, keputusan itu kan sesuai yang saya pelajari di modul 3.1 itu ada dua hal, yaitu berkaitan dengan keputusan kita, yaitu berkaitan dengan bujukan moral, yaitu
benar lawan salah, dan juga D5 etika yang berkaitan dengan benar lawan benar. Nah, sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Kembangsari, tentunya Ibu pernah mengalami dua hal itu. Untuk membedakan, mengidentifikasi kasus-kasus mana yang D5 etika dan mana yang bujukan moral, kira-kira bagaimana langkah-langkah Ibu Aminah sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Kembangsari? Ya, untuk mengetahui apakah kasus itu termasuk dalam dilema etika ataupun dengan bujukan moral, itu sebagai kepala sekolah saya harus mengetahui atau mengidentifikasi berbagai macam penyebab atau kasus-kasus yang ada, kemudian memilih mana yang sesuai dengan kebijakan ataupun dengan fakta-fakta yang ada. Maka dari itu saya biasanya mengambil keputusan secara berdasarkan kenyataan, kemudian memberikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu dengan rekan-rekan guru, bahkan kalau bisa digunakan yaitu ada pemangku adat atau stakeholder untuk mengambil keputusan. Yang penting dalam keputusan itu tidak ada yang dirugikan. Baik, Bu. Selanjutnya, selama ini kira-kira Ibu Aminah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kira-kira menyikapi hal ini kira-kira bagaimana langkah dari Ibu Aminah? Ya, langkah-langkah yang pertama kita harus mengetahui latar belakang apa penyebab masalah tersebut. Kemudian kita harus mengetahui informasi-informasi kenapa misalnya ada kasus anak misalnya ya anak itu mencuri misalnya ya, kemarin yang mencuri di kelas itu kita tahu penyebabnya. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kenapa anak itu bisa mencuri di kelas, kemudian kita nantinya akan membuat anak tersebut mampu menjawab dengan sejujurnya, kemudian konsekuensi apa nanti yang akan terjadi bila terulang kembali. Maka dari itu saya juga sebagai kepala sekolah harus bermusyawarah juga dengan teman-teman bagaimana baiknya agar anak itu jera, tetapi dengan dia menyadari apa yang telah dilakukan selama ini, kemudian dia tidak akan mengulangi kembali. Baik, Bu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini di sekolah? Yang saya lakukan ya terutama saya harus pertama, yang paling utama kita harus mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian bermusyawarah, berembuk, mencari solusi, kemudian melakukan tindak lanjut apa yang telah dilakukan. Baik, Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengatasi masalah serta pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika, Bu? Yang saya selama ini dalam mengambil keputusan selama efektif itu yang saya kerjakan yaitu berkolaborasi, bermusyawarah dengan rekan guru, bagaimana baiknya, dan kita harus mengetahui apa tujuan dan dampak dari pengambilan keputusan tersebut dan resiko apa yang akan terjadi jika kita mengambil keputusan yang salah. Baik, Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu Aminah selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan terutama pada kasus-kasus D5 etika, Bu? Yang saya kendala ya, tantangan-tantangannya itu yang kita untuk menyatukan bermacam-macam asumsi atau bermacam-macam persepsi antara guru yang satu dengan guru yang lain. Maka dari itu saya sebagai kepala sekolah menjembatani untuk menghasilkan mana yang tepat
dari hasil musyawarah tersebut, sehingga di dalam kegiatan tersebut tidak ada yang sakit hati, ataupun nanti dalam pengambilan keputusan mereka semua memahami dan melakukan apa hasil dari musyawarah tersebut dan dilakukan secara bertanggung jawab, secara sadar. Baik Bu, selanjutnya, apakah Ibu Aminah memiliki suatu schedule atau jadwal seandainya ingin memutuskan sesuatu sesuai prosedur, apakah diputuskan langsung atau nunggu penjadwalan Bu untuk menangani suatu masalah? Ya, untuk menangani masalah itu kalau seandainya itu masalahnya tidak terlalu rumit, mungkin bisa langsung untuk mengambil keputusan. Akan tetapi jika itu mempertimbangkan banyak orang, maka saya akan melakukan penjadwalan bagaimana dan kegiatannya seperti apa, kemudian langkah apa yang akan dilakukan itu dengan melakukan penjadwalan tersebut. Baik Bu, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor lingkungan yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Aminah selaku kepala sekolah di dalam setiap pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika, Bu? Dalam pengambilan keputusan biasanya juga saya selaku kepala sekolah itu saya bertanya-tanya yang sudah berpengalaman, terutama yang sudah senior, maka dari itu apa yang terbaik saya selalu sharing dengan warga sekolah atau guru senior yang sudah ada. Baik, dengan kata lain, seseorang yang sering membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu adalah rekan sejawat gitu ya Bu, atau guru senior gitu ya? Ya. Baik, pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran dan pengalaman apa yang dapat Ibu petik tentang pengambilan keputusan dari kasus-kasus D5 etika, Bu? Dari kegiatan atau kasus-kasus yang ada, kita harus mengedepankan kebenaran. Mengedepankan kebenaran dalam arti sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, kemudian juga tidak melanggar aturan yang ada. Baik, Bu Aminah, terima kasih sekali. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari saya sudah cukup dan sudah saya catat dengan baik jawaban dari Ibu. Mohon maaf Bu sudah mengganggu waktunya. Silakan untuk melanjutkan BIMTEK atau pelatihannya di Semarang. Semoga lancar dan sehat selalu. Terima kasih Bu Aminah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Analisis dan refleksi hasil wawancara. Hal-hal yang menarik yang muncul dalam wawancara berdasarkan hasil wawancara dari dua narasumber yang dilakukan oleh mereka dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Yang kedua, berdiskusi dengan warga sekolah atau pihak pemangku kebijakan seperti komite sekolah dan orang tua murid. Yang ketiga, pengambilan keputusan dimusyawarahkan sehingga diperoleh keputusan yang bersifat adil dan objektif. Yang keempat, meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang diambil yang muncul dari permasalahan D5 etika. Hal-hal yang menarik yang muncul dalam wawancara berdasarkan wawancara dengan dua orang narasumber, mereka sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Dan dua narasumber tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan berbasis hasil akhir. Adakah persamaan dan perbedaan dari kedua narasumber tersebut? Berdasarkan hasil wawancara, diketahui persamaan yaitu 1. Tahap identifikasi dimulai dari pengumpulan fakta. 2. Dalam pengambilan keputusan, narasumber menyusun beberapa alternatif solusi atau opsi trilema. Ketiga, menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan melalui diskusi dengan berbagai pihak.
Kemudian berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa perbedaan dari kedua narasumber tersebut, yaitu narasumber 1 menggunakan nilai kebajikan universal keadilan dalam pengambilan keputusan. Narasumber 2 menggunakan nilai kebajikan universal kejujuran dalam pengambilan keputusan. Bagaimana rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan? Rencana ke depannya para narasumber akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan dan akan mencari akar permasalahan secara runtut untuk menemukan solusi pengambilan keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Bagaimana cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Yaitu dengan melakukan uji benar lawan benar dan uji benar lawan salah dan menjalin kolaborasi serta komunikasi yang baik dengan semua pihak. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, murid-murid Anda, dan kolega guru-guru Anda yang lain? Saya akan mengidentifikasi dan menganalisa masalah dilema etika tersebut. Yang kedua, saya akan menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Yang ketiga, saya akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Terima kasih. Salam guru penggerak.